Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Kali ini, Pandai Kotoba akan membahas tentang pertanyaan apa aja sih yang sering muncul di wawancara kerja di Jepang atau mensetsu. Nggak bisa kita pungkiri bahwa momen wawancara atau mensetsu merupakan momen yang bikin kita deg-degan saat melamar sebuah pekerjaan. Bukan hanya itu, bagi minasang yang ingin bekerja di Jepang atau bekerja di perusahaan Jepang dengan menggunakan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar, tentu momen mensetsu ini akan terasa sedikit lebih sulit dan menegangkan. Oleh karena itu, ada baiknya nih kita memahami apa saja hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi wawancara kerja, terutama wawancara di perusahaan Jepang atau wawancara dengan orang Jepang, agar proses wawancara yang akan kita lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar. Selain memahami alur wawancara, berikut tips and triknya. Minasang juga perlu mencari tahu, memahami, serta melatih diri minasang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara atau dalam bahasa Jepang disebut mensetsukan, yang sifatnya tricky atau memiliki arti terselubung untuk mengetahui karakter diri kita. Oke, kalau begitu langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengenalan diri atau Jiko Shokai. Memperkenalkan diri pada umumnya memang hal yang paling pertama dilakukan pada proses wawancara. Dalam bahasa Jepang, pengenalan diri ini disebut dengan Jiko Shokai. Sebelum melakukan perkenalan, biasanya pewawancara akan menyuruh kita terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Jadi, pada saat kita masuk ke dalam area wawancara, kita tidak secara otomatis langsung memperkenalkan diri kita, namun menunggu pewawancara untuk mempersilahkan kita melakukan Jiko Shokai. Setelah pewawancara menyampaikan Jiko Shokai o shite kudasai, atau yang artinya perkenalkan diri Anda, barulah kita mulai untuk memperkenalkan diri. Dilansir dari kuriharaku.jp, tujuan dari sesi pertanyaan Jiko Shokai o shite kudasai adalah untuk mengetahui apakah kita bisa memperkenalkan diri sesuai dengan situasi saat wawancara kerja, dan untuk memunculkan topik pertanyaan lain di sesi pertanyaan berikutnya. Ada banyak orang yang menyalahartikan sesi Jiko Shokai sebagai sesi untuk meng-appeal diri atau mengutarakan skill serta kelebihan kita pada wawancara. Namun sebetulnya pemahaman tersebut kurang tepat ya minasang. Kesempatan untuk menunjukkan kelebihan diri kita seharusnya disampaikan pada saat melakukan Jiko PR yang dilakukan setelah sesi Jiko Shokai selesai. Hati-hati jika minasang melakukan kekeliruan seperti di atas ya, karena berarti minasang telah keliru nih menilai pertanyaan atau permintaan dari pewawancara. Ingat bahwa salah menjawab pertanyaan bisa menjadi nilai minus untuk hasil wawancara minasang nanti. Yang kedua, mengutarakan kelebihan diri atau Jiko PR. Sesi selanjutnya yaitu sesi Jiko PR atau mengutarakan kelebihan yang dimiliki oleh diri kita. Berikut adalah pertanyaan yang akan disampaikan oleh pewawancara tentang Jiko PR. Yang pertama, Jiko PR o shite kudasai, yang artinya utarakan mengenai diri Anda, atau dengan kalimat lain seperti "5 de Jiko PR o shite kudasai", mohon lakukan Jiko PR dalam waktu bla 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 detik. Atau kalimat lain, "Jibun o hitogoto o arawashite kudasai", mohon menggambarkan diri Anda dengan beberapa kalimat. Kalimat lainnya, "Anata jishin o mono de tatoeru to nanika, ryu mo awasete oshiete kudasai", yang artinya gambarkan dan bandingkanlah diri Anda melalui sesuatu hal dan utarakan alasannya. Atau kalimat lainnya, "Anata no tsuyomi o shigoto de dono you ni ikashite ikitai desu ka?", bagaimana cara Anda untuk mencurahkan kekuatan atau kelebihan Anda pada pekerjaan. Atau kalimat lainnya, "Tomodachi ya shui no hito kara dono you na hito da to iwaremasu ka?", yang artinya menurut teman dan orang sekeliling Anda orang yang bagaimana? Lakukanlah promosi diri minasang dengan baik pada sesi ini. Tujuan dari diutarakannya pertanyaan ini adalah untuk menentukan apakah kemampuan yang dimiliki pelamar kerja itu cocok dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Selain itu juga untuk mengetahui karakter serta antusiasme pelamar kerja pada perusahaan. Walaupun memang memiliki banyak skill itu bagus, tapi jangan lupa untuk fokus mengutarakan kelebihan minasang yang kira-kira bisa bermanfaat bagi perusahaan ya. Yang ketiga, mengutarakan motivasi kerja. Pada sesi ini, pewawancara biasanya akan bertanya, "Shibo doki o oshiete kudasai", yang artinya, beritahukan kami motivasi Anda bekerja. Atau dengan kalimat pertanyaan lain seperti, "Heisha de nashi togetai koto wa arimasu ka?", apa yang ingin Anda capai dari perusahaan kami. Atau kalimat lainnya, "Kikkake to naru keiken ni tsuite gutai teki ni oshiete kudasai", yang artinya, beritahu kami secara rinci mengenai pengalaman Anda yang menginspirasi. Atau kalimat lainnya, "Nani gyokei o shibou shite iru ryu wa arimasu ka?", yang artinya apakah ada alasan mengapa Anda ingin bekerja di industri
nani nani nani. Atau kalimat lainnya, Heisha no ibento nado ni sangka sareta koto wa arimasu ka? Yang artinya, apakah Anda pernah berpartisipasi dalam event perusahaan kami? Karena biasanya ada beberapa perusahaan yang mengadakan event ya minasang. Atau kalimat lainnya nih minasang, Heisha no namae o seisho ni shitta kikkake wa nan desu ka? Atau yang artinya, kapan saat Anda pertama kali mengetahui nama perusahaan kami? Setelah Jiko PR selesai dilakukan, Shibodoki adalah motivasi kita untuk bekerja pada perusahaan yang kita lamar. Jadi, pewawancara akan mengecek sejauh mana keinginan minasang untuk bekerja di sana. Bukan hanya sekedar bertanya mengenai motivasi, namun juga dari sesi ini, pewawancara akan mengetahui sejauh mana minasang kira-kira dapat berkontribusi pada perusahaan melalui keinginan yang minasang miliki. Motivasi pekerja merupakan hal yang dinilai sangat penting. Coba persiapkan jawaban yang paling cermat dan tepat untuk pertanyaan ini ya minasang. Yang keempat, hal yang dipelajari di sekolah atau universitas. Pewawancara akan bertanya mengenai hal ini untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah dipelajari dengan baik di masa sekolah atau pada saat perkuliahan. Tentu saja, hal yang telah dipelajari di sekolah atau universitas akan menggambarkan spesifikasi kemampuan yang dimiliki oleh minasang sebagai pelamar kerja. Bukan hanya perkara pengalaman belajar atau sudah pernah belajar apa. Namun, dengan pertanyaan ini, pewawancara dapat mengetahui pola pikiran minasang. Biasanya, pewawancara akan bertanya, Deigaku de manandeiru koto, kenkyu ya zemi no naiyo nado o oshiete kudasai. Yang artinya, beritahu kami hal-hal yang pernah Anda pelajari di universitas. Ini bisa diisi dengan penelitian atau seminar yang dilakukan. Dan ada contoh kalimat lain, Zemi de no katsudo de inshou ni nokotte iru koto wa nan desu ka? Yang artinya, apa yang membekas dalam diri Anda selama mengikuti kegiatan seminar? Atau kalimat lainnya, Bukatsudo sakuru katsudo wa okonatte imashita ka? Yang artinya, apakah Anda melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler? Atau kalimat lainnya, Sotsugyo ronbun no tema ni tsuite oshiete kudasai. Yang artinya, beritahu kami mengenai tema skripsi kelulusan Anda. Atau kalimat lainnya, Arubaito wa nani o shite imashita ka? Yang artinya, Anda melakukan apa saja saat menjalani pekerjaan paruh waktu. Dan contoh kalimat yang terakhir, Volunteer katsudo nado no keiken wa arimasu ka? Yang artinya, apakah Anda pernah memiliki pengalaman menjadi relawan? Pada sesi ini, jelaskan pengalaman belajar minasang di sekolah atau universitas dengan jelas dan mudah dipahami oleh siapapun. Jangan sampai berbelit-belit dan menggunakan istilah-istilah khusus yang sulit dimengerti. Utarakan juga pendapat minasang mengenai hal-hal yang telah minasang pelajari tersebut. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan diri. Pada sesi ini, minasang bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan diri minasang. Dan dalam bahasa Jepang, kelebihan diri biasanya disebut dengan chōshō, sedangkan kekurangan disebut dengan tansho. Pada saat wawancara menanyai perihal ini, tandanya mereka ingin tahu apakah kita melakukan self-evaluation atau penilaian terhadap diri sendiri atau tidak. Apabila kita sudah tahu jelas kelebihan dan kekurangan diri kita, alhasil nantinya kita akan lebih mudah untuk mengembangkan diri kita pada saat bekerja. Sedangkan dengan mengetahui kekurangan diri, kita jadi bisa lebih cepat menemukan jalan keluar atau langkah-langkah perbaikan agar kekurangan diri kita sedikit demi sedikit bisa teratasi. Pertanyaan yang biasa dilontarkan adalah Tosho to tansho o oshiete kudasai, yang artinya, beritahu kami mengenai kelebihan dan kekurangan diri Anda. Atau kalimat lainnya, Tansho o kofuku suru tame ni doryoku shite iru koto wa arimasu ka? Yang artinya, apakah Anda pernah melakukan sesuatu yang mengatasi kekurangan Anda? Dan untuk yang keenam, pengalaman bekerja keras di masa sekolah. Pertanyaan ini biasanya diajukan oleh pewawancara seperti ini. Gakusei jidai ni motomo ganbatta koto wa nan desu ka? Yang artinya, apa kerja keras yang sangat Anda usahakan pada saat masa sekolah atau universitas? Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui sejauh apa pengalaman minasang saat di sekolah atau kuliah ketika menghadapi masalah dan bagaimana cara menanganinya. Jika minasang memiliki banyak pengalaman problem solving, jangan dulu bersenang hati dan ingin menceritakan semuanya. Fokuslah pada pengalaman problem solving yang paling berkesan dan memberikan banyak hikmah serta pelajaran. Yang ketujuh, minat pada bidang lain. Pertanyaan ini diutarakan untuk mengukur kekonsistenan minasang sebagai pelamar kerja dalam bidang pekerjaan yang diinginkan. Di sesi ini rasanya nggak relate kalau jawaban minasang sangat mencerminkan mau kerja apa aja asal halal. Jangan kayak gitu ya minasang. Dan inilah contoh pertanyaan yang biasanya diajukan oleh pewawancara. Hoka no kigyo no senko jokyo o oshiete kudasai. Yang artinya, beritahu kami mengenai status lamaran Anda yang lain. Jika minasang sudah pernah atau sedang melamar di perusahaan lain, jawablah dengan jujur dan ungkapkan pula posisi kerja yang minasang lamar di perusahaan tersebut.
Jadi minasang tidak perlu menceritakan apakah hasil lamaran minasang tersebut pada saat itu ditolak atau diterima. Beri 1 atau 2 contoh saja pengalaman melamar dan posisi yang dilamar pada saat menjawab pertanyaan ini. Oke minasang, jadi inilah 7 pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh mindset Sukang pada kita, terutama ketika kita ingin bekerja di perusahaan Jepang atau perusahaan yang ada di Jepang. Dari 7 poin di atas ternyata tidak terlalu jauh beda ya dengan pertanyaan yang diajukan oleh HRD di perusahaan Indonesia. Oke, bagi minasang yang ingin mengetahui beberapa tips kerja di Jepang atau bekerja di perusahaan Jepang atau persiapan sebelum pergi ke Jepang, minasang bisa dulu nih subscribe YouTube Pandai Kotoba. Dan bagi minasang yang ingin mempelajari bahasa Jepangnya dengan konten-konten bahasa Jepang gratis, minasang bisa follow Instagram Pandai Kotoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata ne. Bye bye.